Bapak Ibu, luar biasa ya. Berarti mama ayahnya itu rajin baca Quran di rumah. Ya, bukan jadi pajangan kan? Bukan ya? Oke, bagus. Nah, jadi Al-Quran itu harus betul-betul dibaca, dipahami maknanya supaya apa? Tuh, kembali ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perhatikan, hudal linnas, petunjuk bagi kita. Kalau kita mau hidup dengan tenang, hidup bahagia, hidup tentram, sejahtera, harus membaca Al-Quran dan memahaminya. Contoh, ya, ayah kalian beli mobil, amin, gitu. Nah, Ramadan itu banyak berdoa kita, ya. Ayah kalian beli mobil, amin. Kemudian mobil tersebut ayahnya belum pandai makainya, ya kan? Kan dalam mobil tersebut ada petunjuk, ya, ada buku petunjuk. Nah, kalau ayah kalian membaca buku itu dan dia paham apa yang disampaikan, baru dia bisa bawa mobilnya. Mau naik mobil? Mau. Mau ayahnya mobil? Mau. Doa nah, ya, doakan ayahnya punya mobil. Jangan banyak merokok aja, ya kan? Ada duit ya, jangan rokok aja ya, bilang. Ada sini ayahnya merokok? Ada sekalian ayahnya merokok di sini? Gak ada? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Nah, ini 50-50 jawabannya ini. Yang bilang ada 50%, yang bilang nggak ada 50%. Yang ada bilang sama orang tuanya, ya jangan banyak, atau ya berhenti merokok ya, duitnya ditabung, nanti duitnya bisa beli mobil. Begitu, sayang ya bakar-bakar uang beli rokok, ya. Bilang sama yang gitu ya, nak ya. Nah, sampaikan supaya apa? Nah, petunjuk tadi dibaca, kemudian dipahami supaya bisa kita pakai. Kalian, ya kan, beli kipas angin yang masih berserak. Nah, bagaimana cara memasangnya? Baca petunjuknya. Pasang. Oh, ini taruh kemari. Oh, ini taruh kemari, sehingga bisa dipakai. Al-Quran juga begitu. Kalau hanya sebatas pajangan, kalau hanya sebatas diletakkan di lemari, tak akan dapat kita apa-apa dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu dibaca, kemudian dipahami. Kalau kita baca saja nggak paham, sama aja bodoh, ya kan? Baca doang, tapi nggak paham apa artinya, ya sama aja, kita nggak akan dapat petunjuk. Nah, sekarang alhamdulillah ada sudah terjemahan, ada sudah kitab tafsir. Nah, itu dibaca sehingga paham makna Al-Quran itu, sehingga paham Al-Quran itu isinya kita paham, ya. Dan akhirnya kalau kita paham menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan kita jadi selamat dunia akhirat. Mau selamat dunia akhirat? Mau masuk surga? Siapa yang masuk surga? Nah, siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Nah, mamanya nggak mau kayaknya itu. Bapaknya nggak mau juga. Nggak mau kayaknya. Ya, kita semua berdoa supaya kita berkumpul di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi anak-anak semuanya, mari ya, ketika kita mendapatkan sudah Al-Quran dengan kemuliaannya, Al-Quran dengan keagungannya, maka jangan kita sia-siakan. Ramadan menjadi bulan Al-Quran. Banyak-banyak dibaca. Siapa di sini yang sudah baca sampai sekarang, ya, 16 Ramadan, sudah membaca Al-Qurannya hatam? Yang udah hatam, habis baca Qurannya selesai 30 juz, siapa? Ada, cepat, saya kasih hadiah. Ayo,
Kasih hadiah. Ini berani mengeluarkan karena mungkin nggak ada jawaban ini. Siapa yang udah hatam selesai baca Qurannya 30 juz sampai hari ini? Anak-anak Apa, Bu? Mama cukup segini, Bu. Oh, masya Allah. Ya, beri apa namanya? Ucapan subhanallah. Ya, nah. Siapa yang sudah selama Ramadan ini 17-16 Ramadan yang sudah membaca 16 juz? Siapa? Tapi ini nggak hadiahnya ya. Kalau ini kan tadi hadiahnya untuk ya hatam. Masa lupa masukannya? Ya. Siapa yang udah hafal? Hafal. Membaca 16 juz. Nah, itu panitia ditandai. Ya, bolehlah dapat sertifikat satu lagi. Iya. Ini kalau sisa kasih tambah lagi. Ya, insya Allah 16 juz itu menjadi target ya. Kalau bisa terus satu hari satu juz membaca. Nah, ini anak-anak yang luar biasa, tinggal orang tua ya. Tadi ada ibu-ibu yang sudah hatam 30 juz selesai, berarti satu hari 2 juz ya Ibu ya. 2 juz, bahkan 3 juz. Sebetulnya gampang kita untuk mengelola pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Ya, karena kalau kita bisa membacanya mengaturnya sebelum sholat dan sesudah sholat, itu cara membacanya. Jadi kalau 30 juz, ya 30 juz itu berapa lembar itu? 1 juz berapa lembar? 10. Ya kan? Sholat ada berapa waktu? 5. Berarti kalau setiap sholat kita baca Quran berapa lembar? 2. Nah, sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar, itu sudah menjadi 2. Berat nggak? 1 lembar itu berapa menit bacanya? 5 menit kan? Nah, jadi gampang saja mengaturnya. 5 menit sebelum sholat kita 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Jadi ada 5 kali sholat sudah menjadi 1 juz. Nah, gitu ya Nak ya. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan sudah luar biasanya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi petunjuk bagi kita sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan ya dengan peringatan nuzul Al-Quran ini, selain kita memahami Al-Quran, kita baca Al-Quran dan kita menghafal Al-Quran ya. Jadi jelas menghafal Al-Quran, baca Al-Quran itu pahalanya besar. Bayangkan 1 huruf 10 kalau di luar Ramadan. Ketika Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat lagi dilipat gandakan. Berarti berapa itu? 100 pahalanya. Jadi kalau kita baca Quran alif lam mim, nah berapa pahalanya itu? Alif 100, lam 100, mim 100. Bahkan lebih banyak nantinya itu pahalanya. Jadi alif lam mim sudah 300. Baca alif lam saja. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita di hidup dunia ini untuk mencari pahala sebesar-besarnya untuk bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan hari ini, karena waktu terbatas ya. Kita tidak panjang lebar membahas tentang Al-Quran tersebut, tapi